Priska dan Kak Kristi. Oke, kita mau siap-siap ibadah, tapi sebelum kita mau dengerin firman Tuhan, kita mau bernyanyi, kita mau ucapin apa kakak-kakak? janji anak sekolah minggu. Yuk kita bareng-bareng ya. 1, 2, 3. Janji anak sekolah minggu. 1. Percaya kepada Tuhan Yesus. 2. Rajin ke gereja. 3. Taat dan patuh kepada orang tua. 4. Taat dan patuh kepada kakak sekolah minggu. 5. Mentaati peraturan yang ada di sekolah minggu. Wah, adik-adiknya masih pada pinter semua, masih pada ingat. Nah, sekarang kita udah dengar firman Tuhan, kita mau siapin hati kita, tapi sebelum kita dengar firman Tuhan, kita mau nyanyi satu lagu. Tambah hari, tambah cinta Yesus. Iya, makanya sih. Baik, anak-anak sekolah minggu, sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelum kita dengar firman Tuhan, kita terlebih dahulu berdoa ya. Semuanya lipat tangan, tutup mata, tundukkan kepala, kita berdoa. Damai sejahtera Allah Bapa yang melampaui segala akal, itulah kiranya yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan bagi kita pada hari Minggu ini tertulis dalam surat Kolose pasal yang kedua, ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-7. Kita buka Alkitab kita baca bersama-sama ya. Demikian firman Tuhan. Kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Demikian firman Tuhan. Anak-anak sekolah minggu, kita semua punya cita-cita yang besar. Mungkin ada yang mau jadi polisi, ada yang mau jadi tentara, ada yang mau jadi dokter, ada yang mau jadi pengacara kayak Hotman Paris. Mungkin ada juga yang mau jadi pendeta, guru, perawat, atau apalah ya. Banyak cita-cita kita ya. Itu semuanya baik sekali. Nah, melalui khotbah ini Pak Pendeta mau sampaikan, semua anak sekolah minggu harus punya cita-cita. Jangan sampai ada yang gak punya cita-cita ya. Nanti siapa tahu nih ada yang tanya, cita-cita kamu apa? Nggak tahu gitu ya. Nah, kalau kita nggak punya cita-cita, yang mau kita kejar apa? Yang mau kita perjuangkan apa? Tentu saja tidak ada. Makanya melalui khotbah ini yang pertama Pak Pendeta mau ingatin bahwa semua anak-anak sekolah minggu HKBP Sumbersari harus punya cita-cita, sehingga kita bisa mengejar cita-cita itu dan bisa mewujudkannya, ya kan? Nah, di dalam cita-cita kita yang besar, mungkin menjadi orang kaya, mungkin menjadi gubernur, mungkin menjadi polisi dan lain sebagainya, kita mau diingatkan bahwa cita-cita itu sangat penting, tetapi bukan hanya cita-cita yang perlu kita kejar, bukan hanya cita-cita yang perlu kita gapai, tetapi ada juga yang sangat penting yang perlu kita pertahankan di dalam kehidupan kita, seperti yang dikatakan oleh firman Tuhan pada saat ini, yaitu kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Begitu ya. Nah, jadi mungkin pada masa-masa sekarang, waktu anak-anak sekolah minggu masih kecil-kecil, ya belum ada tantangan, belum ada godaan, belum ada pencobaan begitu ya, tentang meninggalkan Tuhan Yesus Kristus.
Tetapi ketika kita nanti beranjak dewasa, sangat banyak tantangan, sangat banyak ancaman, di mana kita dipaksa atau dituntut untuk meninggalkan Tuhan Yesus Kristus. Tetapi firman Tuhan kita hari ini mengajarkan kita untuk kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Iya, kuncinya di situ, tetap di dalam Yesus Kristus. Maka dari itu anak-anak sekolah minggu diingatkan lagi. Nanti ketika kamu beranjak dewasa, entah kamu mau jadi apapun, cita-citamu yang luar biasa itu, tetapi firman Tuhan kali ini ingatkan supaya kamu semuanya tetap di dalam Yesus Kristus. Jangan ada yang meninggalkan Tuhan Yesus Kristus. Kenapa? Karena nanti ketika kalian besar, ingatlah, Yesus Kristus pernah bilang, kita orang-orang percaya itu diutus seperti domba ke tengah-tengah serigala, di mana domba yang nggak punya cakar yang tajam, nggak punya gigi yang tajam, larinya juga nggak kencang ya, jadi penuh dengan kelemahan. Sedangkan domba itu tadi diibaratkan diutus ke tengah-tengah serigala. Tahu ya serigala ya, serigala itu adalah pemakan daging atau pemakan domba itu sendiri. Nah, jadi kita diibaratkan keluar pergi memberitakan Injil kepada orang-orang yang sangat jahat. Nah, jahatnya itu bisa juga berupa menyesatkan. Contohnya nih, kita sudah baik-baik nih menjadi polisi yang baik, menjadi dokter yang baik, menjadi guru yang baik, begitu ya. Lalu ada serigala-serigala jahat yang mengatakan, kamu mau nggak naik jabatan jadi kepala? Baik itu kepala polisi, baik itu kepala rumah sakit, baik itu kepala tentara atau kepala apapun begitu ya, menjadi pimpinan. Tetapi kamu harus pindah agama, katanya kan begitu kan? Nah, nanti percaya deh sama Amang Pendeta. Ingat omongan Amang Pendeta sekarang, bahwa nanti ketika kalian dewasa akan sangat banyak godaan yang mau membawa kalian meninggalkan Tuhan Yesus Kristus. Tetapi melalui firman ini Amang Pendeta ingatkan ya, semuanya anak-anak sekolah minggu tidak ada yang diperbolehkan untuk meninggalkan Tuhan Yesus Kristus. Supaya apa? Supaya Tuhan Yesus Kristus yang sudah mati bagi kita, menebus dosa-dosa kita, kita menerima yang baik dari Tuhan, dan kita juga harus memberi yang baik kepada Tuhan. Dengan cara apa? Iman yang teguh, tetap percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, tidak mau meninggalkan Tuhan Yesus karena apapun. Siapa tahu juga ada begini, nih aku kasih uang 100 juta rupiah. Wow, itu uang yang sangat banyak ya. Tapi syaratnya adalah kamu harus pindah agama, jangan lagi menjadi orang Kristen. Begitu kan? Nah, bagaimana anak-anak sekolah minggu? Mau nggak meninggalkan Tuhan Yesus Kristus demi uang 100 juta contohnya? Ya, jangan sampai mau. Itu pesan Amang Pendeta hari ini ya. Jadi tetaplah di dalam Tuhan Yesus Kristus yang sudah kamu kenal dari kamu bayi. Kamu sudah kenal Tuhan Yesus Kristus. Dan ketika kamu dewasa nanti, jangan pernah mau meninggalkan Tuhan Yesus Kristus karena hal apapun ya. Janji ya. Iya, supaya apa? Supaya kita mendapatkan keselamatan yang sudah Tuhan Yesus berikan, yaitu surga kemuliaan. Iya, jadi biarlah imanmu teguh di dalam Yesus Kristus. Meskipun engkau nanti menjadi orang hebat, meskipun engkau nanti menjadi seorang dokter yang luar biasa, engkau menjadi seorang polisi yang luar biasa, engkau menjadi seorang guru yang luar biasa, atau mungkin engkau seorang pengusaha, atau mungkin engkau seorang pejabat begitu ya, menteri, atau menjadi wali kota, menjadi camat dan lain sebagainya, pimpinan-pimpinan negara ini, tetaplah hanya percaya kepada Tuhan kita saja. Jangan mau pindah ke lain hati, jangan mau percaya kepada Tuhan yang lain selain Tuhan kita karena hal apapun, baik karena jabatan atau karena uang atau karena apapun ya. Tetap di dalam Tuhan Yesus Kristus sampai kita nanti tua dan meninggal dunia, supaya kita beroleh keselamatan yang dari Tuhan Yesus Kristus. Amin. Kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan karena Tuhan begitu baik di dalam kehidupan kami. Tuhan masih memberikan kami anak-anak-Mu sukacita pada hari Minggu ini. Dan biarlah sukacita ini boleh terus-menerus ada di dalam hati kami, karena kami diberkati oleh Tuhan setiap hari.
Tuhan, kami juga bersyukur karena firman Tuhan yang mengingatkan kami untuk setia kepada Tuhan Yesus Kristus. Tidak boleh percaya kepada Tuhan yang lain, hanya kepada Tuhan Yesus Kristus saja. Oleh karena itu, kuatkan kami anak-anak Tuhan sehingga kami mampu untuk tetap setia kepada Tuhan, karena Tuhan sudah terlebih dahulu setia kepada kami. Inilah doa kami Tuhan. Sempurnakanlah ini semua demi kemuliaan nama Tuhan dan sukacita bagi kami anak-anak Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Sekarang kita mau mengumpulkan persembahan sambil bernyanyi, dipimpin oleh kakak-kakak guru sekolah minggu kita. Nah, Amang ingatkan sekali lagi bagi adik-adik sekolah minggu yang belum dapat celengan dari gereja, kita minta sama mama papa untuk meminta celengan itu kepada kakak-kakak guru sekolah minggu kita, sehingga kita bisa meletakkan persembahan kita di dalam celengan itu. Nanti kalau sudah penuh boleh diberikan ke gereja supaya gereja bisa memakai persembahan itu untuk pelayanan kepada Tuhan, ya. Baik, mari kita bernyanyi dan mengumpulkan persembahan. Iya, kita sudah dengerin firman dari Abang Pendeta ya. Waktunya kita untuk kasih persembahan. Persembahannya diberikan atau dikumpulkan di celengan yang sudah diambil dari gereja. Ada ya. Ingat, persembahannya jangan dikucel-kucel, tapi dirapikan. Nah, kita mau nyanyi satu lagu Beri Syukur. Ya Bapak Yosi. Doamu sepenuh hatimu, kasihnya akan jadi milikmu. Bersyukur, bersyukur, bila syukur, bersyukur. Susah ataupun senang, bersyukur. Panjatkan doamu sepenuh hatimu, kasihnya akan jadi milikmu. Baik, anak-anak sekolah minggu, kita sudah mengumpulkan persembahan kita. Biarlah itu menjadi kemuliaan buat Tuhan. Sekarang kita mau menutup ibadah kita. Marilah kita berdoa. Kita lipat tangan, tutup mata, tundukkan kepala. Kita berdoa. Bapa kami, Tuhan Allah yang Maha Kuasa, yang bertahta di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih kami kepadamu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami. Kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Marilah kita bersama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Demikian dulu ibadah sekolah minggu kita pada hari Minggu ini. Tetapi kita masih lanjutkan dengan aktivitas bersama kakak-kakak guru sekolah minggu. Semuanya anak-anak sekolah minggu dikerjakan aktivitasnya dengan baik bersama orang tua kita masing-masing. Demikian dulu dari Amang Pendeta. Tuhan Yesus memberkati. Iya adik-adik, kita sudah ibadah, sudah dengerin firman Tuhan, sudah nyanyi juga. Sekarang kita mau ke aktivitas sekolah minggu. Kita akan ke aktivitas, nanti dijelaskan sama gurunya masing-masing ya. Orang pertama dulu.
Ya, halo adik-adik. Nah, pasti sudah nunggu ya aktivitas horong 1 apa ya. Nah, hari ini kita mau buat kalung. Nah, ada tulisannya. Kita siapin, adik-adik di rumah pasti punya sedotan. Pastilah punya ya, sedotan. Terus kita punya kertas, boleh apapun kertasnya. Kakak hari ini punya kertas lipat seperti ini, warna pink. Nanti kita buat dulu bentuk love seperti ini, ada tulisannya berakar dan tumbuh. Nanti adik-adik yang batita dibantu sama mama papahnya buat nulis. Kalau yang balita, TK udah bisa ya nulisnya berakar, tumbuh. Nah, gimana cara bikin love-nya kakak? Gampang banget ya. Adik-adik di rumah kertasnya nanti bentuknya kotak seperti ini, dilipat 2. Lalu adik-adik siapin gunting. Kalau yang kecil nanti dibantu ya. Nanti adik-adik dari ujung adik-adik gunting, bentuknya tinggal melengkung saja. Nanti adik-adik, nah kakak begini aja ya, kita terbalik kayak kaca. Nah, nanti melengkung ke bawahnya, kita bentukan seperti V. Oke. Jadi deh bentuknya udah dibuka, bentuknya love. Oke. Ini kakak kecil, tapi nanti adik-adik di rumah bisa bikin besar. Nanti ada tulisannya ya, tulis seperti ini. Lalu tengahnya dibolongin, pakai gunting juga bisa, atau punya pembolong boleh. Lalu dibikin gantungannya seperti ini. Nah, sedotannya buat apa kakak? Sedotannya nanti adik-adik gunting, kecil-kecil. Jangan terlalu kecil juga, oke? Nanti dibantu ya. Ini namanya meronce. Kalau adik-adik yang sekolah mungkin tahu. Nanti siapin tali, ya. Lalu nanti adik-adik masukin sampai banyak, masukin lagi ya. Nanti minta bantu mama papahnya. Oke, kita mau meronce buat kalung. Nah, lalu kakak gimana ini love-nya? Nanti love-nya adik-adik masukin ini jadi liontinnya. Nanti sampai penuh, akhirnya jadinya seperti ini. Nah, ini punya kakak Priska udah jadi. Oke, nanti adik-adik bisa kalungin. Nanti adik-adik ingat ya, berakar dan tumbuh. Kita jadi anak-anak Tuhan harus berakar dan tumbuh. Nah, udah jadi kan? Bagus ya. Nanti bisa dimainin. Bikin kalungnya agak besar ya, biar bisa dibuka, dicopotin ya. Jangan pas-pas di leher, oke? Terima kasih. Yang horong 1 nanti di-share ya di grupnya masing-masing. Sebelum kita masuk ke horong 2, kita nyanyi dulu satu pujian, yaitu Matahari Bersinar Terang. Ketemu lagi sama Kak Christine di horong 2. Nah, horong 2 terdiri dari kelas apa aja? Ada di kelas jingga, kelas kuning, sama kelas hijau. Nah, tugas kita hari ini adalah menghafalkan ayat hafalan yang ada di Kolose 2 ayat 7. Oke, adik-adik nanti bakal dikirimin tugasnya dalam bentuk video ke grup masing-masing. Terima kasih. Sebelum kita lanjut ke horong 3, kita nyanyi ya lagunya Yesus Kekasih Jiwaku.
untuk aktivitas horong 3. Sekarang untuk kelas aktivitas horong 3, kakak mau adik-adik yang sudah besar membuat gambar pohon seperti ini. Karena hari ini kan adanya berakar dan bertumbuh. Ini pohon. Adik-adik di sebelah kanan juga digambarkan Alkitab. Alkitabnya dituliskan sama dengan horong 2, Kolose 2 ayat 7. Tetapi kata-katanya tidak semua adik-adik. Cuman berakar di dalam dia, bertambah teguh di dalam iman. Karena adik-adik horong 3 sudah pada besar semua, jadi kakak percaya, kakak yakin adik-adik pasti bisa menggambar semua. Oke adik-adik, ini untuk horong 3 cukup sekian ya. Terima kasih. Iya, kita sudah ibadah, sudah dengan firman Tuhan, sudah bernyanyi dan sudah dihorong, semuanya sudah. Kita mau akhiri ibadah minggu kita hari ini ya. Atas perhatian adik-adik semua, kami Guru Sekolah Minggu mengucapkan selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Dadah.